Hikayat Saijan dan Ikan Todak. Kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyaknya pulau lainnya di Nusantara, Pulau Halimun atau Pulau Laut juga memiliki cerita mengenai asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat pemukiman bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Ketika siang hari, cuaca sangat panas yang membuat Datuk Mabrur bermandikan keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur menggigil, namun demi mencapai keinginannya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari tempatnya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datuk Mabrur sering mengalami badai dengan gelombang yang besar, hujan deras disertai angin dan petir yang menyambar ke sana kemari. Meskipun berada di tengah badai, Datuk Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya berada. Saat badai reda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ratusan ikan todak di sekitar tempat Datuk Mabrur bertapa. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ratusan ikan todak di sekitarnya, dan tetap tenang melanjutkan bertapanya. Ratusan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba menyerang Datuk Mabrur yang sedang bertapa. Anehnya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak, dan Datuk Mabrur tetap tenang dan melanjutkannya bertapa. Sementara itu, seekor ikan todak yang berukuran paling besar menyaksikan ratusan ikan todak lainnya tidak mampu menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut pun sangat marah setelah ratusan ikan todak tersebut gagal menyerang Datuk Mabrur. Giliran ikan todak yang berukuran paling besar maju menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datuk Mabrur. Seperti sebelumnya, ikan todak tersebut terpental dan jatuh. Kamu ini ikan apa? Dan kenapa mengganggu bertapaku? Hai petapa, ketahuilah, semenjak engkau bertapa, laut yang biasanya tenang ini menjadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu dengan kehadiranmu. Kamu belum menyebutkan ikan jenis apa? Kami ini ikan todak. Masa petapa sakti sepertimu tidak tahu tentang ikan todak? Maafkan aku, baru kali ini aku bertemu ikan seperti kalian. Dan kamu pasti pemimpin dari ikan-ikan ini ya? Ya, benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Ikan Todak. Tapi kamu ini sebenarnya siapa? Apa sih tujuanmu bertapa di sini? Namaku Datuk Mabrur. Tujuanku bertapa di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu meminta sebuah pulau? Pulau tersebut akan kujadikan sebagai tempat tinggal untuk anak keturunanku kelak. Sebuah pulau. Ah, dasar manusia. Memang sukanya merepotkan umat hewan. Begini ya, petapa sakti, kami akan membuatkanmu sebuah pulau. Tapi lihatlah, aku dan semua rakyatku terluka akibat perbuatanmu. Sembuhkan kami semua, dan sebuah pulau akan kami buatkan untukmu. Apa kamu setuju? Baiklah, aku setuju. Datuk Mabrur pun berdiri dan dengan tongkatnya, Datuk Mabrur menyembuhkan seluruh ikan dan sang raja. Ulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuatkanmu sebuah pulau. Sebagai raja dari umat ikan, aku akan memenuhi janjiku. Pantang bagi ikan untuk berdusta.
Setelah berbicara kepada Datuk Mabrur, sang raja dan para ikan todak menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datuk Mabrur seorang, sendiri berdiri di atas permukaan air laut yang tenang. Datuk Mabrur sabar menunggu Raja Ikan Todak memenuhi janjinya. Angin laut yang tenang menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan angin sepoi tersebut tertiup dengan kencang dan semakin kencang. Datuk Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang tertiup semakin kencang. Datuk Mabrur yang berdiri di atas laut pun dikejutkan dengan ombak yang bergemuruh. Angin pun tertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dan memunculkan pusaran air yang kencang. Meskipun tidak terbawa oleh pusaran air, Datuk Mabrur tetap terkejut. Pusaran air dan angin yang kencang tersebut tiba-tiba saja menghilang. Sayup-sayup Datuk Mabrur mendengar suara yang kian lama kian terdengar dengan jelas. Saijan! 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 Suara tersebut ternyata berasal dari ratusan ikan todak. Saat suara sudah tidak terdengar jelas, muncul hamparan tanah ke permukaan laut di tempat Datuk Mabrur berdiri. Raja Ikan Todak pun memenuhi janjinya dengan membuatkan sebuah pulau untuk Datuk Mabrur beserta rakyatnya. Nah, kami sudah memenuhi janji. Sebuah pulau untukmu, wahai petapa sakti. Terima kasih banyak Raja Ikan Todak. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasamu beserta rakyatmu. Saijan. Saijan. Raja Ikan Todak pun beserta rakyatnya kembali ke dasar laut dan Datuk Mabrur melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan.